LSF International itu sebenarnya nggak perlu ada seleksi tertulis, karena orang-orang yang datang ke LSF International itu pasti orang-orang pemberani semua. Karena kalau orang pengecut nggak berani kuliah di LSF International, beneran bisa dibuktiin. Kalau orang yang itu artinya ini, orang yang mau telat-telat, mau kadang kuliah kadang enggak, itu pasti memutuskan enggak kuliah di kita. Dan itu seleksi alam, nggak perlu kita seleksi tulis lagi. Karena saya bilang sama teman-teman, sebenarnya nggak perlu seleksi. Orang yang kuliah di LSF International pasti sudah siap mental. Kalau dia dengar namanya Youth Leadership Training udah duluan, bener nggak? Kalian sebelum ikut Youth Leadership Training itu udah tahu kan bagaimana Youth Leadership Training? Ada yang belum? Ada yang sudah? Ya, orang itu geter duluan. Pada masa technical meeting udah ngeri. Baru technical meeting aja udah suasananya udah kayak di neraka gitu ya. Bener, itu pelatihan 4 hari itu spektakuler. Dan akhirnya saya katakan ke panitia yang saya drill, yang saya train sebelum mereka dapat training khusus tim Youth Leadership Training kita itu. Walaupun ada ini, ada itu di luar sana dan sebagainya, nggak usah takut-takut. Go ahead, mau diapain, yang penting sesuai dengan role kita. Makanya nggak ada panitia yang ecek-ecek, semuanya panitianya seperti macan semuanya ya kan? Dan itu bukan prospek. Tetapi saya mau nanya ke kalian yang ada di sini, ada nggak yang komplain dengan Youth Leadership Training di hari sampai hari terakhir itu? Nggak ada. Dan sudah ribuan alumni kita yang mengikuti Youth Leadership Training di hari pertama ketiga itu memang masih ada ini. Di hari terakhir mereka tahu ini pelatihan yang seharusnya kalian bayar puluhan juta. Ya, belum lagi kalian nanti ada firewalk training, berjalan di atas api dan sebagainya. Itu adalah konsep-konsep pelatihan yang hanya kita yang punya. Ya, jadi kembali lagi, memang ini adalah culture kita di LSF International. Jadi saya dalam kesempatan ini hanya ingin memperkenalkan culture kita, sehingga kalian itu nggak merasa takut, ya, nggak merasa dalam ya di kelas. Pada saat kalian memang harus ketawa, pada saat kalian harus bertanya, tanyakan. Berani untuk berkomunikasi, berani untuk berargumen seperti itu. Kita senang, apalagi kalian yang memilih jurusan program 2 tahun, harus berani untuk itu. Seperti hotel supervision seperti itu ya, harus berani untuk itu. Menumbuhkan nilai-nilai leadership, ya, menumbuhkan nilai-nilai leadership dalam diri kalian. Jadi culture dari LSF International kalian harus tahu. Kita punya buku namanya Rainbow in Paradise, itu tulisan culture yang ada di LSF International. Ya, oke. Tugasnya cuma ngampus aja loh ya. Jadi kita di sini ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebentar jam 1 kita ada ngumpul di sini. Kalau kalian yang ada di ruangan ini masih mau bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa kita, masih bisa, nanti bisa minta formulirnya di saya. Ini adalah satu organisasi mahasiswa seperti OSIS dulunya, tapi pastinya nggak semuanya yang ada di sini. Itu kalau semua jadi BEM susah juga nih, ya. Seperti itu. Jadi siapa yang memang tertarik, yang memang senang organisasi seperti itu, silakan nanti bisa minta formulirnya di sini. Nanti kita bisa. Nanti langsung ikut jam 1 ada pertemuan perdana BEM kita di sini juga di atas seperti ini. Oke. Ika tadi memory sharing dan sebagainya, sehingga kita kalian sebenarnya di kelas kan bapaknya seperti itu, jadi boleh dikasih santai, yang di depan juga kalau santai boleh santai, duduknya jangan terlalu tegang, nanti malah lehernya nanti sekali ini keropak gitu ya. Oke, ada yang mau sharing, ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau bulanan. Schedule yang kalian buat itu kan nggak harus kaku kan? Kalau memang prioritas kamu menganggap bahwa itu prioritas yang memang harus kamu lakukan, ya dibuatlah prioritas itu duluan gitu. Yang lain bisa nggak kamu atur lagi untuk yang berikutnya gitu. Kalau misalkan schedule dalam 1 minggu, kalau untuk ada kegiatan 1 hari, saya pikir nggak akan bikin berantakan kamu 1 minggu gitu loh. Diatur mana yang lebih prioritas, mana yang mendesak, mana yang kurang mendesak, mana yang bisa kamu ngaturnya seperti itu ya. Hidup itu harus memang punya skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi program berikutnya. Karena kenapa orang-orang saat ini tuh malah ada yang memiliki namanya
insting insting reptil kan tahu reptil ya seperti apa reptil binatang lah ya. Jadi insting reptil itu hanya ada dua, yaitu apa? Menyerang dan berlari, menyerang dan berlari dan kabur. Itu insting. Ya, nggak ada instingnya diserang. Pasti menyerang atau lari. Dan sekarang insting reptil ini sudah banyak masuk ke dalam manusia. Ya, artinya apa? Tugas manusia itu senang, nyerang. Kalau misalnya gimana kabur aja deh. Atau intinya apa? Kalau misalnya ada skala prioritas, tapi jadwal yang ini adalah sesuatu yang kadang-kadang enggak sesuai dengan senangnya dia, apa yang dia lakukan? Lari. Ada masalahnya ini perlu diselesaikan dan harus menjadi skala prioritas, tapi yang berpikir, masalah ini berat nih, nggak usah deh, tunda aja deh, lari ya kan? Itu masuk ke insting apa? Insting reptil. Nah, kalau ini di sini harus beda, harus benar-benar tahu skala prioritas. Even prioritas itu adalah sesuatu yang berat untuk kita, sesuatu yang berat untuk kita, kapasitas kita di umur kita dan sebagainya. Tapi harus selesaikan. Itu baru namanya human instinct, bukan instingnya reptil. Kalau reptil itu ada kesempatan, keren nih, ambil, ajar. Kalau enggak, lari. Itu ya, kalau anak-anak Elizabeth atau mahasiswa Elizabeth nggak boleh seperti itu. Bikin kapasitas. Ternyata ini menjadi yang tadinya nomor 3 menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus diselesaikan di awal. Terutama kan tugas-tugas dan sebagainya di kampus kadang-kadang kan kalau bisa ada tugas ya kan. Kalau ada tugas, udah deh minggu depan aja deh dikerjakan. Itu kan menunda skala prioritas kita. Dan itu kan sudah menjadi reptil misalnya. Udah nggak menjadi manusia, sorry to say ya. Tapi kalau ini memang insting, kita bicara masalah insting. Kalau human instinct itu dia berani menghadapi face trust, ya, berani menghadapi apapun itu, berani mengangkat skala prioritas itu menjadi mana prioritas utama, mana the second priority. Jadi kalau kalian memang bisa melihat bahwa yang kelima prioritas kalian, schedule kalian 2, 3, 4, 5, ternyata yang kelima ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak harus dikerjakan, pindahkan itu nomor 1 dan katakan saya akan melakukannya. Ya, saya akan melakukannya. Kapan? Seperti orang diet. Seperti orang dulu, saya berat badan saya 110 kg 6 bulan yang lalu. Dulu waktu saya masih jadi reptil, saya bilang, yes, saya mau diet. Kapan? Minggu depan. Yes. Setelah minggu depannya, kapan? Bentar, besok aja. Udah dulu, terus seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi emang kita menjadi salah satu TV apa gitu yang sukanya nunda-nunda aja kan, enggak kan? Ya. Siaran tunda gitu ya. Menarik.